الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab andai kata Islam bukan dengan sebenar-benarnya, tetapi keislamannya karenalah ketakutan semata atau ketundukan dan ketakutan dari dibunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna, berkata orang-orang A'rab, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakan kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakan kami telah berislam. Fa idza kana 'ala al-haqiqah, andai kata Islam itu dengan sebenar-benarnya, fa huwa 'ala qawlihi jalla dzikruhu, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, Innad dina indallahil Islam, bahwasanya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minh. Dan firman Allah, barang siapa yang mencari di luar Islam agama, maka tidak akan dapat diterima daripadanya. Ikhwan al-kiram rahimakumullah, kaitan hadis yang mulia ini dengan bab kita Kitabul Iman, bahwasanya ikhwan rahimakumullah, iman itu terkadang identik dengan Islam, yang disebut dengan nama al-Islamu 'alal haqiqah. Terkadang iman itu identik dengan Islam jika dimaksudkan adalah keislaman yang seutuhnya. Terkadang ikhwan, Islam itu hanyalah merupakan haqiqah lughawiyah semata, Islam secara tinjauan bahasa saja. Karena Islam memiliki dua tinjauan. Pertama adalah Islam min nahiyah al-lughawiyah, min nahiyah al-lughawiyah. Islam ditinjau dari sisi bahasa, maknanya adalah ketundukan, tunduk, menyerah. Islam secara bahasa maknanya adalah ketundukan atau menyerah, al-istislam. Dan kebiasaannya ikhwan rahimakumullah, Islam secara bahasa ini hanyalah tampak pada amalan-amalan zahir, amalan-amalan lahir, berupa gerakan salat, zakat yang dia keluarkan, yang tampak intinya. Tapi Islam dari tinjauan asy-syar'iyyah, minan nahiyati syar'iyyah, dari tinjauan syariat adalah identik dengan iman. Islam itu adalah iman. Iman itu adalah Islam. Sama dia. Dan di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ingin membedakan kepada kita bahwasanya Islam terkadang bermakna al-haqiqatul lughawiyah, terkadang bermakna al-haqiqatul syar'iyyah. Islam terkadang maknanya adalah hakikat bahasa saja, hanyalah ketundukan zahir. Orang-orang munafik, mereka terlihat tunduk kepada Islam, mereka salat beserta orang Islam. Sebagaimana Allah katakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, jika mereka itu salat,
Mereka salat dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas. Mereka ingin dipuji manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidaklah mereka berzikir kecuali sedikit. Ini semuanya amalan zahir. Ya. Makanya kata Imam Bukhari bab idza lam yakunil Islam ala bab, andai kata Islam itu tidak dengan sebenar-benarnya, di sini ada jawab. Idza yahtaj ila jawab. Idza lam yakunil Islam al haqiqah, jika Islam tidak dibangun di atas landasan dasar yang sebenar-benarnya, jawabannya adalah lam yantafi' bihi fil akhirah. Tidak ada gunanya di negeri akhir sana. Islam yang ditampakkan oleh seorang jika tidak dibangun di atas keislaman yang sebenar-benarnya, tidak bermanfaat baginya di mana? Di mana? Di dunia bermanfaat atau tidak di dunia? Bermanfaat, selamat darahnya, selamat hartanya, selamat nyawanya. Di akhirat la yantafi'u bih, tidak dapat bermanfaat dia dengannya. Maka seolah-olah Imam Bukhari menyebutkan bab andai kata Islam itu tidak dengan sebenar-benarnya, jawabannya apa? Tidak bermanfaat di mana? Di akhirat. Wa kana 'ala al-istislam aw al-khawf min al-qatl. Contohnya dia Islam karena takut kepentingan-kepentingan dunianya, karena takut nyawanya. Dan kebiasaan ikhwan orang-orang munafik akan tumbuh dan muncul di tengah Islam ketika kuat. Pernahkah di Mekah antum mendengar ada orang munafik di Mekah pada periode Mekah di awal Islam? Ada enggak orang munafik di Mekah? Kenapa enggak ada? Enggak ada yang dia butuh. Yakni enggak ada yang dia perlu takutkan. Tidak ada orang munafik di Mekah karena enggak ada dia takutkan. Islam lemah. Kemunafikan itu akan muncul dan ada ketika Islam kuat. Kapan kemunafikan muncul? Ketika di Madinah. Jadi ikhwan, ini menunjukkan bahwasanya sebagian orang menampakkan keislaman zahirnya hanyalah haqiqah lughawiyah saja. Dari sisi mazhar tunduk, tampak zahirnya tunduk, tapi sebenarnya dia tunduknya bukan karena Allah, karena takut dibunuh. Ya. Karena takut diambil hartanya, tergadai nyawanya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan landasan dasar ini di qaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Arab adalah orang-orang Arab pedalaman yang tinggal di padang-padang pasir yang mereka pindah-pindah satu tempat ke tempat-tempat lainnya. Mereka yang jauh daripada kota. Qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Arab, kami telah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman, tapi katakan qulu, katakan aslamna, kami baru berislam. Maka kami baru berislam ini Islam dalam pengertian lughawiyah atau syar'iyah? Lughawiyah. Apa? Lughawiyah. Secara bahasa telah tunduk zahirnya, menampakkan ketundukan kepada Allah. Dia salat beserta orang-orang salat. Dia mengeluarkan zakat ketika datang utusan Rasulullah. Katakan kami baru berislam. Zahir. Dan ini ikhwan membenarkan pendapat ulama yang mengatakan Islam dan iman jika digabungkan, Islam hanya bermakna zahir, iman bermakna amalan batin. Fa idza kana 'ala al-haqiqah, jika Islam ini maksudkan adalah keislaman yang sebenar-benarnya, yakni iman. Ini dia kaitannya dengan babul iman, dengan kitabul iman. Islam definisinya adalah iman. Karena amalan-amalan lahir itu menunjukkan keimanan seseorang. Tidak disebutkan seorang itu mukmin kecuali dia memiliki amalan-amalan yang menampakkan keislamannya. Dan ini menunjukkan kuatnya mazhab Ahlussunnah yang mengatakan amalan bagian daripada iman. Keislaman seseorang yang ditampakkan berupa salat, zakat, puasa, haji adalah merupakan bagian daripada keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana 'ala al-haqiqah, jika iman itu dengan sebenar-benar iman, berarti tinjauan apa ini? Iman secara tinjauan syar'i. Fa huwa 'ala qoulihi jalla dzikruhu, maka dia sebagaimana
firman Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, namanya innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama itu di sisi Allah adalah agama Islam. Islam yang mana? Islam bermakna al-istilah, Islam tinjauan, istilah yaitu iman. Ya, Islam yang mencakup iman. Iman yang mencakup Islam. Yang tidak dapat dipisahkan dua-duanya. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam, maknanya adalah iman. Islam yang padanya ada iman, iman yang padanya ada Islam, bergabung kedua-duanya. Iman yang menunjukkan amalan-amalan, iman yang dibuktikan dengan amalan-amalan. Karena definisi Islam, jika disebutkan secara terpisah, maka dia maknanya adalah iman. Jadi sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Maksudnya adalah Islam yang dibalik tanda-tanda amalan-amalan zahir ini ada iman. Di mana salatnya karena Allah Subhanahu wa taala, zakatnya, puasanya, hajinya, semua perbuatan-perbuatan zahir yang dia perbuat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut dibunuh, bukan karena kemaslahatan dan seterusnya. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Barang siapa yang mencari selain Islam agama, tidak akan diterima daripadanya. Islam apa yang Allah masukkan di sini? Islam secara tinjauan istilah, enggak diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yang mengamalkan amalan-amalan zahir tidak diiringi dengan iman, enggak ada gunanya. Orang-orang munafik semua amalannya gugur. Tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka kelak tempatnya adalah di kerak-kerak jahanam sebagaimana Allah katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik di tempat terendah, di dasarnya neraka, wa'idhan billah. Mereka memiliki amalan-amalan, bahkan mereka terlihat berzihad bersama orang-orang Islam. Salat beserta orang-orang Islam tidak berguna baginya, karena keislamannya hanyalah sebatas ketundukan zahirnya, tidak batinnya, sebatas definisi bahasa saja. Antum paham insyaallah ya? Baik. Qala al-Bukhari rahimahullah an Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'dun jalisun fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan lam yu'tihi huwa a'jabuhum ilayya. فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال أقبل يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار على وجهه قال أبو عبد الله فكبكبوا قلبوا مكبا أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد فإذا وقع بفعل قلت كبه الله بوجهه وكببته أنا. قال أبو عبد الله صالح بن كيسان أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر. Ikhwan rahimakumullah. Adapun hadis yang berkaitan dengan bab ini, bab Islam itu jika ditampakkan hanyalah zahirnya saja. Hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. An Sa'din, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan.
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan harta dari Baitul Mal rahton kepada sekelompok orang. Kata-kata rahtun dalam bahasa Arab biasanya menunjukkan bilangan antara 3 sampai 10 atau lebih. Rahtun itu orang, beberapa orang, segelintir manusia. 3 sampai 10 atau lebih. Rahtun, beberapa orang. A'ta rahtan dari Sa'ad radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah memberikan sebagian orang harta dari Baitul Mal ketika mereka minta kepada Rasulullah SAW. Dan ini ikhwan rahimakumullah taala, kelihatannya setelah penaklukan kota Makkah banyaknya harta masuk ke dalam Baitul Mal, dan banyaknya ketika itu orang-orang yang masuk Islam mungkin karena takut daripada pedang, terancam hidup mereka, hidup di tengah-tengah kaum muslimin dengan kesyirikan mereka, dan sebagian masuk Islam karena kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang Arab, kepala-kepala suku Arab yang dahulu mereka sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan yang diperbuat Rasulullah. Sebagaimana seorang mengatakan, demi Allah, dia adalah orang yang paling kubenci sebelumnya, dan dia terus memberiku sampai dia menjadi orang yang paling kucintai. Ya, subhanallah. Jadi ikhwan, beberapa orang datang minta kepada Rasulullah agar diberikan harta. Dan ini menunjukkan ikhwan, sebagian orang masuknya ke dalam Islam awalnya karena ada maslahat dunia, enggak ada masalah. Rasulullah paham. Ya, maka Rasulullah berikan. Wa Sa'dun jalisun, sementara Sa'ad bin Abi Waqqas di situ duduk melihat apa yang Rasulullah perbuat. Diambil harta, diberikan, diberikan. Kemudian fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan, maka Rasulullah tinggalkan satu orang yang dia minta, enggak Rasulullah berikan. Subhanallah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan namanya adalah Ju'ail bin Suraqa ad-Dhamri. Ju'ail bin Suraqa ad-Dhamri yang tidak diberikan Rasulullah, dan dia adalah golongan muhajirin. Jadi siapa yang diberikan ikhwan? Ini orang-orang ini semua pembesar-pembesar Quraisy, tapi satu orang dari golongan muhajirin yang juga minta, sama-sama minta, tidak diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak diberikan. Ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Maka fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan lam yu'tihi. Rasul tinggalkan seorang yang tidak diberikan, padahal semua sama minta. Huwa a'jabuhum ilayya. Berkata Sa'ad, padahal dialah orang yang paling kukagumi keimanannya, yang aku yakin kesalihannya, kebaikannya. Fakuntu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun bangun. Aku datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasarartuhu. Aku pun membisikkan ke telinganya pelan-pelan. Subhanallah. Fakultu. Aku pun berkata, ya Rasulullah, malaka an fulan. Aku katakan, ya Rasulullah, kenapa denganmu? Kenapa tidak kau berikan si fulan? Ada apa dengannya? Dia minta tidak kau berikan kepadanya. Fa wallahi inni la arahu mu'mina. Demi Allah, aku benar-benar mengetahui dia itu beriman. Faqala, maka Rasulullah menjawab, "Au musliman." Au musliman. Kenapa tidak kau katakan saja dia benar-benar muslim? Au musliman. Apa arti au musliman? Katakan dia muslim. Berkata Sa'ad, demi Allah, aku benar-benar mengetahui dia itu mukmin. Kata Nabi, katakan muslim. Katakan muslim. Ketika dia mengatakan orang itu beriman, kata Rasulullah apa? Katakan muslim. Berarti ada perbedaan ikhwan di sana. Ada perbedaan. Fasakattu qalila. Aku pun diam. Thumma ghalabani ma a'lamu minhu. Kemudian ghalabani ma a'lamu minhu.
Aku kembali melihat tentang orang tersebut. Akhirnya banyak sekali aku mengetahui tentang kebaikannya, tentang keimanannya, tentang kesalehannya. Fa'udtu limaqalati. Aku kembali mendatangi Nabi SAW. Aku katakan sebagaimana semula. Faqultu, ma laka an fulan. Kembali aku bisikkan kepadanya, ya Rasulullah, kenapa kau tinggalkan si fulan? Fa wallahi inni la arahu mu'mina. Demi Allah, aku mengetahui dia mukmin. Faqala au musliman. Berkata Rasul, katakan muslim. Fasakattu qalila. Aku kembali terdiam. Thumma ghalabani ma a'lamu minhu. Kemudian aku enggak sabar karena aku ketahui tentang banyaknya kesalehannya, kebaikannya, keimanannya. Wa'ada Rasulullah. Thumma ghalabani ma a'lamu minhu wa'ada Rasulullah sallallahu. Kembali aku katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa aku biarkan si fulan? Bukankah dia seorang mukmin? Aku melihatnya seorang mukmin. Kata Nabi, katakan muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, fa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Maka Rasul pukulkan tangannya. Fajama'a baina unuqi wa katifi. Dia tepukkan tangannya di atas leher dan pundakku. Berarti begini Rasul katakan, Tsumma qala, aqbil ya Sa'ad. Wahai Sa'ad, dengarkan. Inni la'u'tir rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu. Terkadang aku memberi seseorang walaupun aku lebih mencintai selainnya, melebihi kecintaan, kata Rasulullah SAW, ketahuilah sesungguhnya aku terkadang memberikan kepada seseorang harta padahal aku lebih mencintai yang lain daripada dia. Wa ghairu ahabbu ilayya min. Yang lain yang tidak aku berikan itu lebih kucintai daripada orang yang kuberikan. Khasyata an yakubbahu Allahu fin nari ala wajhi. Karena aku khawatir jika tidak aku berikan kepada orang ini, Allah akan campakkan dia tersungkur dengan wajahnya di atas neraka jahannam wa'iyadzan billah. Kata Rasulullah, terkadang aku berikan seseorang harta bukanlah tandanya orang tersebut lebih mulia daripada yang tidak aku berikan. Ku berikan kepadanya harta karena aku takut dia murtad, dia kufur, dia menjauh daripada Islam, dan dengannya Allah campakkan dia ke dalam neraka jahannam wa'iyadzan billah. Adapun yang aku cintai tidak aku berikan, aku wakilkan dia dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kenapa Rasul berikan kepada orang tersebut, ikhwan? Dalam rangka ta'liful qulub, menarik hatinya agar dia masuk Islam, agar berpegang teguh dengan Islam. Ya, agar benar-benar keislamannya bukanlah hanya sekedar tampilan zahir. Berarti ini ikhwan menunjukkan yang Rasulullah berikan, ketika Rasulullah berikan padanya, dia masih berislam secara zahir. Rasulullah ingin memindahkan orang ini daripada keislaman yang zahir kepada keislaman yang sebenar-benarnya, keislaman batin. Rasulullah ingin menggiring orang ini daripada Islam bima'na lughah kepada Islam bima'na al-istilah. Karena Rasulullah khawatir jika tidak diberi, orang ini akan murtad. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa rahmatnya Rasulullah kepada kaum muslimin, kepada manusia. Rasulullah tidak ingin jika ada manusia yang tergelincir ke neraka. Bahkan dia tarik hatinya, dia lembutkan hatinya. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Abdullah fakubkibu kullibu. Kemudian berkata Abu Abdullah menafsirkan makna ungkapan an yakubbahu Allahu finnar, Allah gulingkan dia ke dalam neraka. Arti kubkibu kullibu, Allah mengatakan dalam Al-Quran fakubkibu fiha hum wal ghawun, maka Allah tenggelamkan, Allah gulingkan mereka dan orang-orang yang ghawun, melampaui batas. Kayfal ayat Syekh? Fakubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblis ajma'un. Allah campakkan, Allah gulingkan mereka semua dan orang-orang yang melampaui batas dan tentara-tentara iblis semua digulingkan ke neraka jahanam. Maka makna fakubkibu kullibu, digulingkan atau digelincirkan. Baik. Kemudian di sini menyebutkan makna secara bahasa, makna akabbar rajulu idza kana fi'luhu ghairu waqi'in ala ahadin. Akabba, berguling-guling sendiri dia,
Fa idza waqa bi fi'lin qultu kabbahu Allah. Akabba jika dia fi'ilnya lazim, dia berguling sendiri. Andai kata kabbahu Allah, Allah gulingkan dia di atas wajahnya. Tayyib, ya ikhwan rahimakumullah. Jadi kisah ini ikhwan, kisah hadis yang mulia ini, yakni ketika Rasulullah diberikan Allah Subhanahu wa taala harta berlimpah ruah, maka Rasulullah SAW bagi-bagi harta ini kepada sebagian orang, ya, dalam rangka menarik hatinya. Inilah yang namanya mu'allaf. Apa namanya? Mu'allaf. Apa arti mu'allaf? Yang ingin dilembutkan hatinya, ditarik hatinya. Andai kata udah 3 tahun, 7 tahun, bukan lagi mu'allaf. Kita menganggap mu'allaf itu orang yang murtad, orang yang luar Islam, masuk Islam. Andai kata 1 hari, seminggu mu'allaf. Andai kata udah 9 tahun, jangan bilang Ustaz ini mantan mu'allaf. Enggak. Mu'allaf itu orang yang ingin ditarik hatinya supaya masuk Islam. Ya. Atau orang yang ingin ditarik, dia telah Islam zahir, ingin ditarik supaya dia pindah kepada Islam batin dengan sebenar-benarnya Islam. Maka Rasulullah berikan kepada mereka, Rasul tinggalkan salah seorang daripada sahabat yang dia jelas keimanannya. Namanya siapa tadi? Ju'ail. Siapa? Ju'ail bin Suraqa ad-Damri, dari golongan Muhajirin. Kemudian ikhwan rahimakumullah, maka Sa'ad menganggap Ju'ail ini lebih layak menerima bantuan Rasulullah SAW karena dia tahu kesalehannya. Subhanallah. Karena itulah dia berkali-kali rujuk kepada Nabi, kembali kepada Nabi mengatakan, Rasulullah, berikan dia lebih layak untuk menerima, dia beriman. Maka Rasulullah SAW ajarkan kepada Sa'ad tentang 2 hal. Ikhwan, bahwasanya yang pertama dari sisi hikmah, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Sa'ad bahwasanya orang itu yang kuberikan kepadanya dengan tujuan supaya selamat, supaya enggak masuk neraka, supaya benar-benar cinta kepada Islam, supaya pindah daripada keislaman, pura-pura kepada keislaman sebenar-benar diiringi dengan iman. Andai kata tidak diberikan, boleh jadi dia kembali murtad, Allah campakkan dengannya ke neraka jahanam. Jadi Rasulullah ajarkan kepada Sa'ad hikmah. Sesungguhnya terkadang kuberikan harta kepada seorang yang tidak aku berikan itu lebih kucintai. Kenapa aku berikan kepadanya? Aku khawatir Allah campakkan dia tersungkur ke neraka jahanam. Jadi ini hikmahnya. Kalau Rasulullah beritahukan kepada saya, Sa'ad, benar apa yang katakan, dia lebih kucintai daripada orang tersebut. Tapi orang ini perlu untuk dijinakkan hatinya. Orang ini kalaupun tidak aku berikan, hatinya telah tunduk kepada Allah, keislamannya telah baik. Aku serahkan dia dengan keimanannya, ikhwan. Sebagaimana terjadi pada perang Badar. Enggak, Fathu Makkah, setelah perang Hunain. Ya, setelah perang Hunain, Rasulullah berikan orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy yang mereka kafir baru masuk Islam. Orang Ansor tidak diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mereka semua komplain, kenapa kita enggak diberi? Ikhwan, ini menunjukkan bahwa perkara-perkara dunia selalu membuat orang pecah belah hatinya, suudzan kepada yang lain. Allah musta'an. Inilah ikhwan, perkara yang hina inilah yang buat kita selalu bertikai. Ya, perkara dunia yang hina ini, yang bangkai inilah membuat manusia bertikai, dan dunia ini lebih hina daripada bangkai yang Rasul tunjukkan kepada sahabat di tengah-tengah pasar. Kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya bangkai ini yang kalian hinakan, begitulah dunia lebih hina di mata Allah Subhanahu wa taala, melebihi hinanya bangkai ini kepada kalian. Itulah perkara, subhanallah. Dan ikhwan, ini menunjukkan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah manusia, mereka bukan malaikat. Terkadang mereka memiliki persepsi yang salah. Kenapa kita ditinggalkan Rasulullah SAW? Oh, mungkin Rasulullah telah kembali kepada kaumnya, dia lupa kepada kita. Tapi kata Rasulullah SAW, oh ya manusia,
Aku berikan mereka kambing-kambing, unta-unta, aku berikan mereka kuda, harta rampasan perang, supaya ku tarik hatinya. Mereka pulang bawa kuda, bawa unta, bawa kambing. Kalian orang Ansar, ku tidak aku berikan karena ku wakilkan kalian kepada iman kalian. Apakah kan enggak rela ketika orang pulang bawa harta dunia, bawa kuda, bawa sapi, bawa kambing, kan pulang bawa Rasulullah? Mana yang kalian pilih? Mereka mengatakan, Ar-Rasulu Allahu wa Rasulu a'lam, Allahu wa Rasulu aman. Allah dan Rasulnya lebih kami cintai. Subhanallah ini. Jadi sini ikhwan, Rasulullah ajarkan kepada Sa'ad, ini hikmahnya. Subhanallah. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW memerintahkan Sa'ad untuk tawakkuf anil tsana'i bil amril batin, agar Sa'ad tidak menilai orang-orang masuk ke dalam batinnya, hatinya. Ya, Rasulullah melarang Sa'ad, jangan kau nilai dia sampai kau masuk ke dalam relung hatinya. Kau berikan kepadanya tazkiyah, rekomendasi tentang perkara-perkara yang batin. Sampai kau masuk mengatakan dia mukmin. Katakan saja muslim, itu lebih baik. Rasulullah melarang Sa'ad memuji orang tersebut dengan amalan-amalan batin. Subhanallah. Berkata al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menerangkan faedah yang kedua ini, irsyaduhu ila tawaqqufi 'anil tsana'i bil amril batin duna tsana' bil amril zahir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Sa'ad untuk dia at-tawaqquf. Apa arti tawaqquf? Menahan diri untuk tidak memberikan pujian kepada seorang dengan apa-apa yang terdapat dalam hatinya. Subhanallah. Kata Rasulullah, "Au musliman," katakan saja muslim. Subhanallah. Dan ini ikhwan rahimakumullah, bahasanya kita tidak boleh masuk ke dalam hati manusia. Kita hanya menghukumi orang daripada zahirnya saja. Subhanallah. Ya, ini kaidah. Dalam memberikan rekomendasi tazkiyah, kita hanya boleh memberikan apa-apa yang tampak secara zahir, bukan yang di dalam batin. Dan ini menunjukkan Islam rahimakumullah, agama ini mengajarkan kepada kita, janganlah kita berikan seorang rekomendasi keimanan. Janganlah kita katakan itu orang mukmin. Ya, jangan kita katakan itu orang ahli surga. Karena itu perkara batin. Subhanallah. Dan mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh kita menilai seorang memberikan bagi rekomendasi dia ahli surga ataupun ahli neraka sampai datang nas, sampai ada keterangan. Maka Rasulullah ajarkan Sa'ad, jangan kau campuri urusan-urusan batin. Makanya kata Rasulullah apa? Au musliman. Katakan saja muslim. Subhanallah. Dan ini kaitannya dengan kitabul iman, bahwasanya sebagian orang menampakkan amalan-amalan Islam tetapi belum meresap ke dalam hatinya iman. Ikhwanil kiram rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Adapun faidah-faidah yang kita akan gali daripada hadis yang mulia ini, ikhwan. Pertama, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, at-tafriqatu baina haqiqatil iman wal Islam. Hadis ini menunjukkan beda antara hakikat Islam dan iman. Wa tarkul qat'i bil imanil kamil liman lam yunass alaihi. Faidah yang pertama, hadis ini menunjukkan beda antara hakikat Islam dan iman. Dan larangan untuk memberikan rekomendasi keimanan yang sempurna terhadap seseorang jika tidak terdapat padanya nas. Jika tidak terdapat padanya nas. Karena itulah para ulama, ikhwan rahimakumullah, jumhur mengatakan, andai kata Anda ditanya, apakah engkau beriman? Katakan, mu'minun insyaallah. Apa? Insyaallah. Kau beriman? Insyaallah.
Ini jumhur ulama mengatakan insyaallah. Dalam golongan Hanafiyah mereka mengatakan enggak boleh insyaallah. Kalau andai kata dikatakan insyaallah berarti kau ragu-ragu dengan keimanan. Ya, ini pandangan mazhabnya Hanafiyah. Jumhur mengatakan andai kata seorang mengucapkan istitsna dalam iman, aku beriman insyaallah, dalam mazhab Abu Hanifah apa? Berarti ragu-ragu dia. Jumhur mengatakan tidak, ini enggak ragu-ragu. Ini menunjukkan dia tidak bisa memvonis dia memiliki keimanan yang utuh. Semua dia perbuat. Karena konsekuensi iman ikhwan mengerjakan semua perintah-perintah Allah, menjauhi semua larang-larang Allah SWT secara sempurna. Lihatlah siapa yang mengerjakan ini semua dengan sempurna. Salat kita enggak sempurna, mengerjakan perintah Allah kita enggak sempurna, menjauhi larang Allah SWT kita enggak sempurna. Maka layakkah kita mengatakan imanku telah full? Enggak layak. Faedah yang pertama. Faedah yang kedua, jawazu tasarrufil imam fi malil masalih wa taqdimil aham fal aham wa in khafiya dhalika ala ba'dir ra'iyyah. Ya. Yang kedua, imam berhak untuk menyalurkan harta dari baitul mal sesuai dengan kepentingan yang dia lihat, sesuai dengan skala prioritas yang dia lihat. Walaupun terkadang kebijakan imam ini atau penguasa ini tidak dimengerti oleh sebagian rakyatnya. Dari mana diambil? Daripada perkataan apa? Sa'ad, ya Rasulullah, kenapa kau berikan dia? Itu yang lebih layak. Jadi ikhwan, biarkan imam, biarkan penguasa ya, yang mendistribusikan harta menurut tempat-tempat yang layak dia distribusikan. Ya, walaupun terkadang sebagian rakyat enggak ngerti, sebagaimana orang-orang soal enggak paham, kenapa mereka bahkan pedang-kadang kita ini masih ada darah-darah mereka. Mereka diberikan Rasulullah, kita tidak. Ini menunjukkan bahwasanya masalah kebijakan ikhwan, kebijakan harta serahkan kepada ijtihad imam. Musibahnya kita ikhwan, negeri-negeri yang dibangun atas demokrasi, rakyat semua mau campur apa sikap imam. Musibah jadinya. Subhanallah. Biarkan imam, percayakan kepadanya ijtihadnya untuk meletakkan skala prioritas, ini lebih penting, ini lebih penting. Jangan ganggu dia. Kalaupun Anda tidak mengerti, diam saja. Diam. Maka di sini Rasulullah SAW ya, berikan kepada sebagian orang, ditinggalkan sebagian orang, sehingga sebagian rakyatnya pun tidak mengetahui kenapa dia diberikan. Ini orang baru masuk Islam ini. Jangan-jangan ini masuk Islamnya karena dunia. Ini udah lama kok dibiarkan. Subhanallah. Faedah yang kedua. Yang ketiga, jawazus syafa'ati indal imam fima ya'taqidu syafi' jawazah. Bolehnya seorang memintakan syafaat untuk orang lain kepada imam. Ini anjuran untuk saling memberi syafaat. Kata Rasulullah, isfa'u tu'jaru, berikanlah syafaat karena akan dapat manfaat. Ini ikhwan, hadis ini menunjukkan bolehnya kita memberikan syafaat untuk orang lain di hadapan seorang imam ataupun di hadapan seorang muslim untuk perkara-perkara yang kita mengetahui. Tidak ada masalah. Antum katakan, fulan, orang ini baik, terima dia jadi anggotamu, jadi pekerjamu. Silahkan. Fulan, calon ini baik ini, calon pengantin ini, nikahkan dia dengan orang ini, dia baik menurutku. Boleh. Ya. Dalam perkara-perkara kebaikan, Allah mengatakan, "Wa man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha." Barang siapa yang memberikan syafaat kebaikan, dia akan dapat ganjaran pahala. "Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha." Barang siapa yang berikan syafaat tapi untuk tujuan kejelekan, syafaat karena disogok. Kasih masuklah dia ini. Kasih masuklah karena dia disogok duluan. Amanlah itu. Ya, ini berdosa wa idzan billah. Ini syafaat dalam kejelekan. Kemudian wa tanbihus saghiri lil kabiri ala ma yadhunnu annahu dhahul an. Bolehnya ya seseorang yang dia itu lebih kecil mengingatkan yang lebih besar daripadanya.
tentang suatu perkara yang dianggapnya boleh jadi orang yang lebih besar dari dirinya itu apa? Lupa, luput, lalai. Jadi boleh murid mengingatkan gurunya, andai kata dianggapnya gurunya salah. Ustaz, kayaknya hal ini mungkin terluput dari antum. Boleh enggak? Boleh. Sebagaimana Sa'ad mengingatkan Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kau tinggalkan dia? Jadi ini menunjukkan tidaklah mengapa orang yang junior mengingatkan kepada orang yang lebih senior daripadanya dari sisi ilmunya, dari sisi keutamaannya, dari sisi umurnya, enggak ada masalah. Tidak tercela. Tentunya dengan adab. Subhanallah, dengan adab. Nanti disebutkan di sini bagaimana adabnya. Kemudian wa muraja'atul masyfu'i ilaihi fil amri idza lam yuaddi al mafsadah. Bolehnya seorang ya berkali-kali mempertanyakan kebijakan orang yang diharapkan daripadanya kebaikan ketika tidak mengambil usulan-usulannya atau saran-sarannya. Di mana saat mengusulkan agar ya Rasulullah orang itu lebih layak, Rasulullah SAW tidak pedulikan. Kemudian datang lagi ya Rasulullah orang itu lebih layak. Jadi boleh andai kata kira-kira syafaat antum ditolak, akhi ini baik untuk calon antum ini baik. Enggak. Boleh besok datang lagi akhi. Ini calon ini baik. Enggak. Boleh antum berkali-kali datang. Enggak dianggap tercela. Kemudian annal israr bin nasihati aula min al-i'lan. Ini yang penting, bahwasanya merahasiakan nasihat itu lebih utama daripada menampakkannya terang-terangan kepada orang lain. Lebih utama antum memberikan nasihat kepada seorang dengan berbisik-bisik daripada ayo fulan, kau terima syafaatku untuk orang itu. Ayo fulan. Dalam memberi nasihat lebih baik berbisik-bisik. Dan ini kaidah untuk memberikan masukan, memberikan usulan kepada pemimpin, hendaklah dengan cara yang sembunyi-sembunyi, nasihat pelan-pelan. Dari mana yang kita ambil dari hadis ini? Bahwasanya saat berbisik-bisik, dia enggak katakan, "Ya Rasulullah, kenapa kau tinggalkan ini, kau berikan ini?" Enggak. Dia berbisik-bisik. Sarartuhu, aku berbisik kepadanya. Ini ikhwan, kaidah dalam memberikan nasihat lebih utama apa? Berbisik-bisik. Kata Allah, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan kebanyakan bisik-bisik mereka dalam hal isu-isu yang mereka sebarkan, fitnah yang mereka sebarkan, omong kosong, berita burung, illa man amara bisadaqatin. Kecuali orang-orang yang berbisik-bisik, ya Syekh, illa man amara bisadaqatin. Kaifal ayah? Illa man amara la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Hakadha. Tidak ada kebaikan dalam banyak berbisik-bisik manusia kecuali orang-orang berbisik untuk amar ma'ruf, nahi munkar, bersedekah. Ini kaidah hukum asalnya nasihat dengan berbisik-bisik, bukan dengan terang-terangan. Apalagi di hadapan orang banyak, ini bukan nasihat. Ini adalah mempermalukan. Ini namanya menelanjangi seseorang, bukanlah daripada Islam. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa qad yata'ayyan idza jarra al-i'lanu il-mafsadah. Terkadang menjadi wajib hukumnya menasihati dengan berbisik-bisik jika dikhawatirkan muncul fitnah. Sebagaimana orang-orang komplain kepada Usama, ya Usama, kok nasihati Utsman itu? Kok nasihati, kata Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, wahai manusia, apakah tiap kali aku memberikan kepada dia nasihat, aku harus beritahukan kepada kalian? Aku duduk dengan dia, aku berikan nasihat? Apakah kalian ingin aku membuka pintu pertama dalam fitnah ini? Jadi kata Usama, jangan ajari aku perkara tersebut. Apakah tiap kali aku datang menasihatinya berdua-duaan, aku harus beritahukan kepada kalian? Ini menunjukkan nasihat kepada pemimpin harus dengan rahasia, dan ini merusak ikhwan. Kerusakan sekarang ini di negeri-negeri kaum muslimin, pemimpin tidak ada lagi wibawa, enggak ada wibawanya. Subhanallah.
Orang mengupat-ngupat pemimpin, mengkafirkan pemimpin, diam-diam aja deh. Subhanallah. Gambarnya, poster-posternya, kejelekan-kejelekan, diam dia. Enggak ada wibawa. Ketika pemimpin enggak ada wibawa, lenyaplah sebuah negeri. Kemerdekaan hanyalah merupakan nama. Hakikatnya mereka belum merdeka, terjajah mereka. Subhanallah. Kemudian seorang pemimpin, faedah berikutnya, seorang pemimpin yang diberikan masukan oleh rakyatnya, maka janganlah dia ingkari kritikan atau masukan daripada rakyatnya. Jika tidak, dia terima. Tetapi hendaklah dia menerangkan ya. Tapi hendaklah dia menerangkan kebijakan yang dia ambil dengan segala macam bentuk kemaslahatan di baliknya. Ini ikhwan menunjukkan kepada kita seseorang, andai kata diberikan kepadanya masukan, jangan diingkari. Ada orang yang anti kritik, anti apa? Pantang dikritik dia. Banyak orang-orang yang ketika jadi penguasa, jadi bos, dimanapun dia jadi bos, perusahaan di mana-mana, dia paling anti kritik. Dia mau semua rakyatnya memujanya, menjilatnya. Ini orang binasa. Enggak boleh dia mendengar kritikan. Ini orang binasa ini. Apakah pangkatnya manajer atau general manager, apalagi yang tinggi-tinggi itu, dia enggak ingin ada yang mengatakan, "Akhi, ini kayaknya lebih baik begini." Enggak ingin dia. Jangan katakan dia salah. Ini orang binasa dan akan hancur orang seperti ini. Enggak akan survive dia, enggak akan eksis dia. Penguasa jika diberikan masukan, jangan ingkari kritikan tersebut. Tetapi andai kata tidak sejalan dengan visinya, misinya, terangkan, "Oh, ini bertentangan dengan kebijakan saya." Terangkan. Tapi jangan diingkari. Jangan ditutup pintu apa? Kritikan. Tapi kritikannya pun haruslah dengan niat membangun, bukan mempermalukan. Banyak orang mengkritik untuk memalukan, mempermalukan, bukan membangun. Mengkritik untuk membinasakan, bukan untuk membangun. Mengkritik untuk membinasakan, bukan untuk membina. Tapi untuk membina, sama-sama ada binanya. Tapi yang kedua ada sakannya. Maka ambillah kritik yang membina, bukan membinasakan. Kemudian yang terakhir, ikhwan, wa fi istihbabu tarkil ilhahi fi soal. Ya, faedah, hendaklah seorang jangan terlampau ngotot berkali-kali dalam meminta. Berapa kali saat? 3 kali sampai Rasul tepuk ininya, pundaknya. Antum pun kok pinjam uang jangan ngotot kali. Kalau minta pun jangan ngotot kali. Ya. Kalau andai kata ditolak lamarannya, jangan ngotot kali. Udahlah, pasrah aja, cari aja yang lain lagi. Ngotot harus diterima, semua jalan dibuat. Masalah. Anjurkan untuk tinggalkan perkara ini. Kalau minta enggak dikasih, udahlah. Jangan ngotot. Biasanya kita andai kata orang ngotot kali, malah muak kita. Pertama kasihan, akhirnya muak. Tengoklah orang-orang yang minta-minta maksa kali itu. Depan-depan ATM di mana-mana, kadang-kadang bawa tas. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kami aja gini-gini. Maaf Pak. Enggak apa-apa, seikhlas hatinya aja. Pak, gini. Tolonglah ini. Udah akhirnya apa? Pigilah kau, pergi. Terakhirnya pigilah kau jadinya kan. Larangan ilhah. Apa arti ilhah? Memaksa. Alah yulihu. Ngotot. Janganlah ngotot dalam perkara-perkara dunia, ikhwan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa akhda alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.